Setelah sebelumnya saya sempat menaiki kereta api termahal reguler yang ada di Indonesia, nah sekarang saatnya saya untuk mencoba naik kereta api paling murah dari Surabaya ke Jakarta. Hai semua, kembali lagi di Chester Production. Kali ini saya akan naik kereta api termurah dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke Jakarta Pasar Senen. Ikuti terus perjalanan saya. Hari ini saya sudah sampai di stasiun Surabaya Pasar Turi dan waktunya bagi saya untuk kembali ke Jakarta. Namun kali ini saya akan menaiki kereta yang mungkin tarifnya bisa terbilang paling murah ya dari Surabaya ke Jakarta. Dan ngomong-ngomong tiketnya hanya sekitar Rp104.000 ya untuk tarifnya. Karena kereta ini merupakan kereta yang bersubsidi atau kereta PSO ya. Jadi makanya tarif tiket keretanya mungkin bisa dibilang yang paling murah ya. Untuk cetak boarding pass-nya ada di mesin cetak boarding pass di sebelah sini. Oke, yuk kita cetak boarding pass terlebih dahulu. Dan ini dia kereta yang akan saya naiki pada hari ini adalah kereta api Airlangga. Jadi seperti yang kita lihat ini kereta yang paling ramai ya sepertinya ya. Bisa kita lihat di sini ketersediaan tiketnya ini nol semua ya teman-teman, dari tanggal 31 sampai tanggal 6 minggu depannya ketersediaannya habis ya. Jadi tiketnya udah habis. Oke, yuk kita lihat ke peron keberangkatan. Di sini ada kereta api Sembrani yang standby di jalur 1. Sepertinya baru sampai ya dari stasiun Gambir karena banyak yang turun penumpangnya. Dan kereta kita masih jam 10.35, sementara sekarang masih jam 8 kurang ya. Masih cukup lama untuk menunggu keretanya. Mungkin kita bisa bersantai dulu. Dan sepertinya di sana ada KRD ya. Ini KRD apa ya? Kayaknya KRD Indro ya. Sepertinya, dan ada kereta Pleasure juga. Pejalan stasiun Jakarta Pasar Senen diberikan jadwal keberangkatan tepat pada pukul 10.35 kepada seluruh penumpang kereta yang akan sebelum Anda meninggalkan ruang tunggu, mohon periksa dan teliti. Dan kita bisa lihat di sini train mapnya adalah D. Artinya kereta ini mampu dipacu dengan kecepatan maksimal 90 km per jam ya teman-teman. Kemudian 39 ini adalah maksimal beratnya. Kemudian 5 ini adalah kereta ini menggunakan bogi K5. Seperti yang teman-teman lihat, masih mengantri untuk masuk ya ke dalam keretanya. Oke. Untuk kereta kelas ekonomi ini bisa menampung maksimal dari satu keretanya maksimal sampai dengan 106 penumpang ya. Jadi banyak banget 106 penumpang dalam satu kereta. Kalau dikalikan 8 kereta ekonomi itu udah 800 lebih ya penumpangnya ya. Taruh dulu barang-barangnya. Wah, cukup banyak. Dan ini dia suasana dari kereta ekonomi 7 kereta api Airlangga. Tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Cukup ramai. Langsung kebanting ya rasanya, karena semalam sempat naik kereta kompartemen Bima, terus sekarang langsung naik kereta ekonomi paling murah. Dan untuk kursi saya di 10E pada siang hari ini, saya mendapat kursi mundur. Artinya kereta akan berjalan ke arah belakang saya. Saya menghadap ke belakang. Pastikan untuk teman-teman yang naik kereta ekonomi tetap duduk di sesuai nomor kursinya masing-masing. Nah, untuk kereta api ekonomi ini, untuk kereta api ekonomi Airlangga masih menggunakan kereta ekonomi dengan konfigurasi kursi 2-3 ya. Jadi di sini ada di sini adalah konfigurasi untuk 2 orang dan di sebelah kanan adalah untuk 3 orang. Dan yang pastinya di setiap kursinya masih dengkul ketemu dengkul ya pastinya teman-teman. Ya dengan tiket
senilai 104.000 kita nggak bisa berharap banyak ya. Dan di sebelah kiri saya masuk kereta api Jayakarta dari stasiun Pasar Senen. Atau ini, oh nggak, ini kayaknya persiapan ke Pasar Senen ya malah ya. Kayaknya tadi sempat di jalur 5, kayaknya lagi langsir. Tertera pada tiket akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku karena perjalanan kereta api terbebas dari segala jenis asap rokok. Bagi Anda yang mendapatkan merokok di atas rangkaian kereta, akan segera kami turunkan di stasiun terdekat berikutnya. Meskipun kereta ini kelas ekonomi, tapi kita tetap dapat fasilitas AC ya teman-teman. Di sini kita pakai ekonominya, AC split seperti ini, tapi AC-nya tetap berasa dingin sih ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu khawatir kepanasan kalau naik kereta ekonomi. Terbilang cukup nyaman sih untuk kereta ekonomi sekarang, meskipun juga kursinya bisa kita lihat di sini, kursinya tegak lurus ya. Tepat pukul 10:35 kereta api Airlangga diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke, sampai jumpa Surabaya. Korek-korek, ada dompet, ada macam-macam. Itu kan penting. Kalau Yang teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, ini adalah rangkaian kereta api Jayakarta menggunakan kereta kelas ekonomi premium, dan rangkaiannya cukup panjang ya, sampai 12 ekonomi premium ya kalau nggak salah. Cukup panjang ya rangkaian ekonominya. Dan akan berhenti di stasiun Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepu, Randu Blatung, Ronggo, Semarang Poncol, Woleri, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Tanjung, Babakan, Cirebon, Perujakan, Arjawinangun, Jatibarang, Hargelis, Pegadaian Baru, Cikampek, Cikarang, Bekasi, Jatinegara, dan terakhir stasiun Pasar Senen. Kereta api Airlangga ini menggunakan rute yang hampir sama dengan kereta api Argo Bromo Anggrek, yang mana kereta api Airlangga ini menggunakan full jalur lintas utara sebagai jalur utamanya. Kemudian begitu sampai di stasiun Jatinegara akan mengambil jalur ke arah stasiun Pasar Senen. Apabila kalau Argo Bromo Anggrek menggunakan jalur ke arah Gambir, ke Airlangga mengambil jalur ke Pasar Senen. Jadi punya tujuan di Jakarta tapi punya stasiun yang berbeda ya, kurang lebih sih begitu. Dan pastinya waktu tempuh yang dihasilkan naik kereta api Airlangga ini pasti lebih lama ya, mungkin sekitar, kalau nggak salah sekitar 12 jam ya. Nanti saya akan coba tuliskan di video ya untuk detail perjalanannya. Dan beginilah suasana kereta api Airlangga sesaat setelah berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Sejauh ini perjalanannya cukup cepat, kereta bisa dipacu dengan kecepatan maksimal, dan untuk kebisingan dari kereta sendiri tidak terlalu bising, cukup masih di level yang cukup nyaman untuk sebuah kereta penumpang. Dan ini dia peta rute perjalanan dari kereta api Airlangga. Kereta api Airlangga ini berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Kemudian untuk perhentian pertama yaitu ada di stasiun Lamongan, kemudian berhenti di stasiun Babat, Bojonegoro, Cepu, Randu Blatung, Ngerombo, Semarang Poncol, Weleri, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Tanjung, Babakan, Cirebon, Perujakan, Arjawinangun, Jatibarang, Hargelis,
Pegadaian Baru, Cikampek, Cikarang, Bekasi, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasar Senen. Untuk di kereta ekonomi, bantal bisa disediakan dengan cara menyewa ya teman-teman. Untuk bantalnya ternyata disewa sekitar 10.000 sampai dengan stasiun pemberhentian akhir di Jakarta. 10.000 dapat selimut yang baru, tapi tidak untuk dibawa pulang ya teman-teman. Erlangga persiapan untuk masuk ke stasiun Lamongan, teman-teman. Ya teman-teman, saat ini sudah pukul 11:07 dan perjalanan saya baru tiba di stasiun Lamongan. Mungkin butuh waktu untuk berhenti sebentar untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Tapi biasanya ekonomi itu ya kalau berhenti di stasiun seperti ini, umumnya biasanya disusul ya. Disusul kereta api yang kelasnya lebih tinggi teman-teman daripada kelas ekonomi. Biasanya sih ya seperti itu. Kita lihat aja nih teman-teman. Oke, sekarang waktu kita coba bergeser ke kereta makan atau kereta restorasi yang ada di kereta api Erlangga. Ini dia suasana dari kereta restorasi dari kereta api Erlangga. Dan untuk kereta api ekonomi ini, kereta restorasinya dilengkapi dengan kereta pembangkit ya. Jadi kereta pembangkit dengan kereta restorasi atau kereta makan jadi satu ya teman-teman. Jadi sebelah sini kereta pembangkit dan di sini ada kereta untuk restorasi atau kereta tempat makan ya. Dan ini dia kondisi dari kereta ekonomi 6. Di beberapa titik keretanya sebenarnya agak terasa panas ya. Jadi ada yang AC-nya berasa dingin, ada yang berasa agak panas. Dan untungnya di tempat saya sih AC-nya cukup dingin ya. Oke, kita buka lagi. Dan jangan lupa untuk selalu menutup pintu bordesnya ya teman-teman. Karena supaya nggak mengganggu penumpang yang ada di dalam. Kita geser lagi. Dia tadi saya sudah sempat pesan makanan di kereta, ada nasi goreng Parahyangan. Ini bedanya apa ya nasi goreng Parahyangan sama nasi goreng Legend Parahyangan yang waktu itu saya sempat beli di kereta api Argo Parahyangan? Kok kenapa harganya lebih murah di sini ya? Apa mungkin karena kereta yang lebih murah jadi ngikut lebih murah makanannya? Nanti kita akan coba review. Dan untuk saat ini kereta api Erlangga sudah tiba di stasiun Babat. Waktu menunjukkan pukul 11:32. Dan sampai di stasiun Babat terlihat ada penambahan jumlah penumpang di kereta Erlangga ya. Bisa dilihat ada lumayan banyak penumpang yang nambah nih. Dan sekarang pukul 11:37 kereta api Erlangga berangkat dari stasiun Babat. Semoga bisa sampai ke stasiun Pasar Senen dengan tepat waktu. Dan Jakarta masih 656 km lagi ya teman-teman. Tadi barusan lihat ada tulisannya. Masih cukup jauh untuk bisa sampai ke Jakarta. Nah, ini dia tampilan dari nasi goreng Parahyangan yang tadi saya pesan dengan harga 28.000. Waktu kemarin berapa minggu lalu naik Argo Parahyangan harganya lebih mahal deh. Kalau nggak salah waktu itu 42.000 apa 38.000 ya kalau nggak salah ya. Waktu naik kereta Erlangga ini jadinya kayak lebih murah ya. Padahal isinya sama aja ya. Ada kerupuk, ada acar, ada telur, dan yang pasti ada nasi gorengnya dan kerupuk. Ya bener-bener sama sih sebenarnya waktu kayak naik kereta api Argo Parahyangan ya. Sama-sama hangat dan rasanya juga sama, standar enak. Ya kurang lebih sih begitu. Cuman beda kayaknya harganya lebih murah ya kalau di sini ya. Lihat
atas langsung stasiun Bowerno. Saat ini jam menunjukkan pukul 11 lebih 45 menit. Perjalanan Anda akan segera tiba di stasiun Bojonegoro. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bojonegoro, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Pukul 12 lebih 13 menit. Saat ini kereta api Erlangga berangkat dari stasiun Bojonegoro. Perjalanan masih jauh untuk tiba di stasiun Pasar Senen. Anda akan segera tiba di stasiun Cepu. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan, bisa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Akses pintu keluar stasiun Cepu tersedia di sebelah kanan dari arah perjalanan kereta. Oke, jam 1 lebih 13 menit. Kereta api Erlangga berangkat dari stasiun Randu Blatung. Jadi waktu masuk stasiun, keretanya dipindah masuk ke jalur peron 4 nih kayaknya nih. Karena ini harusnya jalur yang sebelah kiri ini jalur ke arah Surabaya ya. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Rombo. Di stasiun Rombo kita bisa lihat ada sarana milik Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan yang disimpan di stasiun Rombo. Wah, ada sarana-sarana langka ya di sana. Jadi ini adalah kamar kecil atau toilet dari kereta ekonomi Erlangga. Oke, kita akan coba lihat. Nah, di sini adalah toiletnya. Seperti biasa, toiletnya ya standar kalau untuk kereta ekonomi. Ada wastafel kecil, ada tisu dan wastafel, ada klosetnya juga dan ada sabunnya juga. Dan juga di sini ada cermin untuk berkaki.
air di sebelah kanan kereta. Berarti perjalanan kereta ini sudah mendekati stasiun Semarang Tawang, teman-teman. Jalannya kayak lagi di atas air ya, teman-teman, kalau lihat dari sini. Oke teman-teman, saat ini perjalanan kereta api Airlangga sudah tiba di stasiun Semarang Poncol. Waktu sekarang menunjukkan pukul 3:05 sore hari. Dan sekarang waktunya untuk mengisi air ya. Air untuk di toilet. Dan banyak juga yang naik di stasiun Semarang Poncol. Dan juga banyak juga sih yang turun ya. Dan setelah melalui stasiun Semarang Poncol ini, nanti kereta Airlangga ini akan melalui jalur kereta api pinggir laut seperti di stasiun Pelabuhan sampai ke arah Pekalongan sana akan melalui jalur kereta api pinggir laut. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 15:14. Kereta api Airlangga sudah diberangkatkan dari stasiun Semarang Poncol. Dan akhirnya pukul 3:51 kereta Airlangga berangkat dari stasiun Weleri. Kita tunggu kereta Airlangga akan melalui jalur di pinggir pantai nih teman-teman. Berangkat stasiun Weleri dan kita melalui jembatan yang biasanya kalau bus-bus luar kota ya, bus malam, bus akap itu kalau misalnya mau ke rumah makan Sari Rasa biasanya lewat sini nih. Ya mungkin teman-teman kalau yang suka naik bus, suka mampir ke rumah makan Sari Rasa mungkin tahu ya. Dan titik terdekat dengan stasiun keretanya adalah stasiun Weleri nih teman-teman. Ini dia teman-teman, kita melalui jalur pinggir laut. Oh, deket banget ya teman-teman. Jadi ini adalah pesisir utara, pantai utara Jawa. Kalau udah melihat laut seperti ini, artinya kita akan melewati stasiun Pelabuhan, teman-teman. Dan di sebelah kiri itu adalah trek lama, jalur kereta yang lama. Karena sebelumnya lebih dekat ke laut dan sekarang dipindah ke jalur yang sekarang ini kita pakai. Ini dia, artinya kita sudah dekat dengan stasiun Pelabuhan. Yap, itu tadi stasiun Pelabuhan. Stasiunnya itu ada di sebelah kanan. Ya teman-teman, saat ini pukul 4:30 sore dan perjalanan saya sudah tiba di stasiun Pekalongan. Dan sepertinya tidak lama lagi kereta saya akan diberangkatkan kembali. Oke, dan saat ini sekarang adalah pukul 5:34. Saat ini kereta api
Airlangga sudah tiba di stasiun Tegal. Rasanya udah mulai pegal-pegal ya teman-teman ya. Sejak dari tadi di Surabaya Pasar Turi sampai ke sini rasanya masih jauh banget ya. Masih di Tegal sampai saat ini. Ya begitulah namanya naik kereta ekonomi paling murah. Ya segalanya harus dinikmati ya teman-teman. Oke, waktunya sudah diberangkatkan kembali. Kita masuk ke dalam rangkaian kereta. Dan sekarang pukul 6:30 malam sudah sampai di stasiun Babakan, sudah berangkat kembali. Seperti ini kondisi di dalam kereta ekonomi 7, kereta api Airlangga. Pukul 6:51 ya, jam 7 kurang 10 ya. Kereta api Airlangga yang saya naiki sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Nah, di Cirebon Perujakan ini rangkaiannya seperti biasa, diisi air lagi teman-teman. Dan sebenarnya saya pengen sih ngelihat ke lokomotif dinasnya, cuman jauh banget teman-teman di depan sana. Dan barang-barangku ini takutnya nggak ada yang jaga. Nah, kita harus tetap waspada kalau di dalam transportasi umum ya. Jangan dibiarin gitu aja barang-barangnya. Jadi makanya aku nggak berani jauh-jauh sebenarnya di sini. Kursiku di sini. Sekedar info aja, stasiun Cirebon Perujakan ini merupakan stasiun perhentian ke-15 ya teman-teman untuk perjalanan kereta api Airlangga. Jadi kita sudah melalui 15 perhentian, 15 stasiun, dan masih ada banyak stasiun yang harus kita berhenti, kayak di Hargelis sampai ke Cikampek, Cikarang, sampai nanti berhenti di stasiun Pasar Senen ya. Perjalanan masih panjang karena sampainya di Pasar Senen tuh kalau nggak salah jam 10.41 ya, 10.41 malam. Jadi masih panjang nih perjalanan, dan sekarang masih jam 7 kurang. Artinya masih sekitar 3 jaman lagi untuk sampai ke Pasar Senen. Dan sekarang waktunya untuk kereta api Airlangga diberangkatkan kembali. Udah sempet tadi mau beli ke Indomaret. Karena kalau mah nasi butuh waktu sekitar 5 menit ya. Jadi nggak sempet. Oh, sayang banget. Oke, waktunya kita naik lagi dalam kereta. Jadi begini kondisi di dalam kereta ekonomi 7 yang akan bersiap ke berangkat dari stasiun Cirebon. Gak kurang-kurang ya, padahal udah berhenti di banyak stasiun. Oke, permisi. Jam 7:01, kereta api Airlangga berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan. Masih ada beberapa perhentian yang harus kita lewati sebelum mencapai stasiun Jakarta Pasar Senen. Saat ini sudah jam 19:43. Kereta api Airlangga saat ini sudah sampai di stasiun Jatibarang. Kereta api Airlangga berhenti di stasiun Jatibarang sekitar 10 menit untuk menunggu disusul oleh kereta api Argo Muria dari Semarang Tawang. Nah, ini kayaknya keretanya datang dari sana karena dari jalur 3 ini udah kelihatan aspek sinyalnya udah hijau ya. Dan rangkaian kereta Airlangga sudah standby di jalur 4 nih. Dari jauh udah kelihatan lampunya, jelas banget. Perhatikan jalur 3 dari sana. Dia kereta api Argo Muria.
Dan tadi itu keretanya melintas sekitar 120 km per jam ya. Gila, kenceng banget. Ya. Sepuluh lebih 50 menit kereta api Airlangga terlambat, baru sampai di stasiun Bekasi karena seharusnya jam 10 lebih 35 menit harusnya sudah sampai di Pasar Senen ya teman-teman. Agak terlambat karena tadi waktu masuk ke sinyal masuk stasiun Bekasi sempat terkena sinyal merah ya, karena semboyan 7. Perjalanan saya dengan kereta api Airlangga akan tiba di stasiun Pasar Senen. Jadi kira-kira untuk naik kereta api Airlangga ini kira-kira worth it apa enggak? Nah itu sebenarnya kembali lagi ke kalian masing-masing ya. Kalau dinilai dari segi tarif mungkin sangat worth it ya. Dengan 104.000 bisa berangkat dari Surabaya ke Jakarta ya. Cuman balik lagi apa yang ada harga, ada rupa ya. Jadi kalau misalnya mungkin kita keluar bisa lebih banyak, mungkin kita akan dapat waktu tempuh yang lebih pendek ataupun pelayanan yang lebih ya. Cuman dengan harga 104.000 ini ya kita akhirnya mendapatkan ya kereta ekonomi yang mungkin ya apa adanya mungkin ya, tapi masih terbilang cukup layak ya teman-teman ya. Dan kemudian ditambah lagi dengan pemberhentian yang cukup banyak, mungkin ada sekitar, kayaknya tadi kalau dihitung ada sekitar 24 pemberhentian ya. Itu cukup banyak dan cukup menyita waktu sebenarnya. Dan akhirnya untuk sampai di stasiun Pasar Senen telat sekitar setengah jam ya sepertinya. Oke, dan kita sudah sampai di stasiun Pasar Senen sebagai tujuan akhir kereta api Airlangga dengan keterlambatan kurang lebih sekitar 35 menit ya. Ini dia kereta kita pada malam hari ini. Berakhir sudah perjalanan 12 jam lebih. Masih banyak banget nih yang ngantri buat turun ke pintu keluar ya. Karena pintu keluarnya cuma satu lewat terowongan bawah tanah ini. Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan kali ini dengan kereta api Airlangga, dan jangan lupa untuk subscribe untuk konten aviasi dan kereta api terbaru berikutnya. Terima kasih sudah menonton.